Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama dengan kuliah subuh online dengan tema generasi milenial ideal. Kali ini kita akan memasuki wasiat yang ke-12 yang disampaikan oleh para ulama kita untuk para pemuda. Sebelumnya wasiat ke-11 apa kemarin? Potensi kekuatan untuk semangat beribadah. Masya Allah, memanfaatkan potensi kekuatan untuk semangat beribadah. Wasiat yang ke-12 temanya adalah jagalah sholat sebelum terlambat. Jagalah sholat sebelum terlambat. Ya, silahkan dibaca Mas Usamah, wasiat ke-12. Wasiat ke-12, jagalah sholat sebelum terlambat. Dari Al-Firyabi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, pernah suatu hari ketika Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan sholat, kemudian selesai sholat ia berpaling kepada para pemuda sembari mengatakan, idza lam tusallu al-yawma famata. Jika kalian tidak sholat hari ini, lantas kapan lagi? Ya, Mas Abdurrahman. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memberi wasiat kepada para pemuda dengan wasiat yang agung, yaitu agar mempergunakan masa muda mereka di dalam ketaatan kepada Allah. Masuk Syah. Seorang pemuda apabila dia tidak mau memanfaatkan masa mudanya untuk bersujud kepada Allah, bisa jadi ia akan lemah lalu ia memasuki suatu fase di dalam hidupnya yang ia berkeinginan untuk bisa sujud, namun ia sudah tidak mampu lantaran tubuhnya sudah tidak kuat lagi dan tubuhnya sudah sakit-sakitan sehingga ia tidak bisa melakukan sujud lagi. Mas Anjasya. Untuk itulah Sufyan Ats-Tsauri jika kalian berkata untuk itulah Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika kalian tidak sholat hari ini, lantas kapan lagi? Ya, perhatikan anak-anakku, ini nasihatnya siapa? Siapa Mas Sukasa? Sufyan Ats-Tsauri. Terus Al-Firyabi siapa? Yang meriwayatkan. Jadi Al-Firyabi bercerita bahwa suatu saat Sufyan Ats-Tsauri sholat. Ya, nggak disebutkan di sholat fardu atau sholat sunnah. Yang penting sholat. Setelah sholat, beliau menengok kepada para pemuda. Kemudian menyampaikan nasihat. Apa pelajaran yang diambil? Bahwa orang itu ketika ingin menyampaikan sebuah nasihat, seharusnya dia Nengok, berpaling. Bagus, ada yang lain? Nanya. Tanda tanya. Memberikan contoh terlebih dahulu atas nasihat yang dia sampaikan. Contoh, dalam kasus ini, kisah ini Sufyan Ats-Tsauri ingin menasehati para sahabat, para pemuda untuk sholat. Maka dia sholat dulu. Makanya di sini kan diceritakan Imam Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan sholat. Setelah sholat beliau menyampaikan nasihat. Sholatlah. Berarti kan sholat dulu baru menyampaikan nasihat untuk sholat. Itulah nasihat yang sesuai dengan tuntunan agama. Bukan hanya sekedar nasihat dengan mulut. Yang jujur dong. Ternyata dianya bohong. Gak cocok kalau seperti itu. Ayo sholat. Azan masih mainan. Dianya lagi mainan. Jadi ketika kita mendapatkan nasihat dari orang lain, langsung kita praktekkan dalam diri kita.
Jangan kemudian menyuruh melihat-lihat orang lain dulu gitu loh. Yes, ayo salat sunnah. Mas Abdurrahman belum loh. Diri kita dulu. Nah, praktekkan, kemudian kita berusaha untuk menularkan itu kepada siapa? Orang lain. Jangan sampai kita nyuruh orang untuk baca Quran, tapi kita sendiri nggak mau baca Quran. Ya. Inilah pelajaran yang diambil dari praktek Sufyan Ats-Tsauri. Nah, kemudian beliau setelah selesai sholat, beliau nggak cuma mikirin diri sendiri, beliau juga berusaha untuk menularkan kebaikan ini kepada orang lain. Inilah yang namanya peduli. Jangan cuek. Nah, yang penting aku ngaji, yang penting aku sholat, nggak peduli yang lain, jangan. Kita perbaiki diri, kita berusaha memperbaiki orang lain. Apa kata beliau nasihatnya? Idza lam tusallul yauma famata. Bedain ya antara mata dengan mata. Mas Anjas, mata dengan apa? Mata. Apa bedanya? Mata, mati, mata. Iya, kalau mata itu artinya mati. Kalau mata artinya kapan. Idza lam tusallul yaum, kalau kalian tidak sholat hari ini, terus kapan? Apa maksudnya? Maksudnya masa muda itu harus dimanfaatkan untuk banyak-banyak ibadah. Mungkin kalian nggak terbayang ada ulama semalam sholat itu sampai 40 rakaat, 50 rakaat. Ada yang 100 rakaat. Coba bayangin. Ya. Berarti dari jam berapa sampai jam berapa itu? Kita yang kadang-kadang berusaha untuk menjaga sholat 2-1 aja. 2 tahajud, 1 witir. Itu saja kadang-kadang kelewat. Ya. Maka ayo kita berusaha. Ini mumpung kita masih muda. Kalau masih muda, biasanya fisiknya masih apa, Jas? Masih kuat. Ayo konsentrasi, nak. Udah nggak usah ngurusin lalut. Ya, sekarang waktunya ngaji. Ya. Lebih penting dengerin pengajian, menyimak. Ya. Jadi masa muda itu identik dengan kekuatan fisik, kesegaran, kebugaran tubuh. Coba kalian perhatikan orang-orang yang sudah lanjut usia. Untuk bangun dari duduk menuju ke berdiri saja itu kadang-kadang kesulitan. Apa alasannya? Apa kata dia? Apa keluhannya? Beyek. Tahu beyek? Pinggang. Jadi kalau orang sudah tua, itu ibarat mobil, olinya itu sudah banyak berkurang. Untuk bangkit, kakinya sakit. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain, asam urat, apa? Pegel-pegel, ya, gula dan seterusnya. Maka mumpung kita masih fresh, mumpung kita masih segar, ayo kita manfaatkan. Kita awali dari sholat fardu, sholat yang wajib, perbaiki waktunya, pelaksanaannya, tempatnya. Ya. Kita berusaha untuk mengajak diri kita sendiri dan juga anak-anakku, keluargaku, dan juga para pendengar, para pemirsa. Ayo kita berusaha melatih diri. Karena sholat itu ukuran, barometer. Orang baik atau tidak itu dilihat dari sholatnya. Nah, sebanyak apapun hafalan pelajaran kalian, selancar apapun hafalan kalian Al-Quran, hadis, pelajaran nahwu dan sebagainya, kalau sholat kalian telat-telat, itu seakan-akan kepandian itu nggak ada harganya. Kecerdasan itu seakan-akan nggak ada harganya. Karena yang akan dihisap pertama kali nanti dihitung di hari kiamat adalah apa? Sholat. Jadi bukan ngafalin Quran, bukan. Yang pertama kali nanti akan ditanya sama Allah, sholatmu bagaimana? Bukan hafalan Quranmu.
Apalagi baca komikmu, nggak ada. Apalagi mainanmu, nggak ada. Apalagi olahragamu, bukan. Itu semuanya cuma selingan saja. Yang pertama kali akan dicek sholat sama Allah. Fa'in soluhat, soluhas sairul amal. Kalau seandainya sholatnya baik, yang lainnya sudah pasti akan baik. Wa in fasadat, fasada sairul amal. Kalau sholatnya sudah nggak benar, yang lainnya pasti nggak benar. Pasti sudah. Ini kata Nabi SAW. Ya. Makanya kalau kita ingin menilai seseorang itu lihat dari sholatnya. Begitu azan gimana? Apakah dia masih nunda-nunda? Masih ini itu? Masih malas-malesan? Atau bagaimana? Kalau seperti itu berarti dia belum baik. Sepintar apapun dia. Secerdas apapun. Ya. Dan ini perlu latihan anakku. Ya, menjaga sholat itu perlu apa? Perlu apa maksudnya? Latihan. Dan yang paling utama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu masa sama apa? Taufik. Terus apa? Latihan. Ya. Taufik dari Allah itu pasti itu. Karena yang membuat hati kita semangat itu bukan kita. Siapa itu? Allah. Yang pertama taufik, yang kedua latihan. Harus dilatih. Ya. Proses latihan itu ya satu orang dengan orang lain beda-beda. Ada yang latihannya bisa sampai 20 tahun. Ada seorang ulama, beliau mengatakan jahadtu nafsi ala qiyamil laili 20 sana. Aku berlatih, memaksa diri untuk selalu bangun malam, latihan itu selama 20 tahun. Berapa? 20 tahun. Wa taladzatu biha 20 sanatan ukhra. Setelah 20 tahun aku latihan, baru aku bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail 20 tahun berikutnya. Berarti 20 tambah 20 perjuangan. Ya. Ngantuk. Iya memang. Terus kalau ngantuk menyerah? Enggak, lawan. Itu perjuangan kita untuk meraih surga. Dan enggak lama. Sampai kapan? Mati. Sampai mati. Emang mati enggak lama? Enggak. Enggak. Karena kita enggak tahu. Bisa saja perjuangan kita itu cuma sehari, besok sudah mati. Jadi ngantuknya kita memaksa diri untuk membuka mata kita hari ini. Besok kita akan nikmati. Perjuangan kita memaksa diri untuk bangun, itu besok akan kita nikmati karena besok kita sudah mati. Sudah selesai kalau sudah mati, pensiun sudah dari beribadah. Ya. Pensiun dari beribadah, setelah itu tinggal menikmati hasil dari perjuangan kita untuk bangun. Ya. Melawan apa? Rasa ngantuk, melawan nafsu. Gak lama perjuangan kita. Ya. Hanya sampai kapan? Hanya sampai mati. Setelah itu sudah, kita tinggal menikmati. Ya. Makanya di sini kata beliau, famata. Kalau bukan sekarang lagi kapan? Ya. Jika kalian tidak sholat hari ini, terus kapan lagi? Ya. Setelah sholat fardu, baru kemudian sholat sunnah. Pentingkah sholat sunnah? Hah? Penting. Walaupun sunnah. Kan kadang-kadang anak-anakku sebagian ada yang, ayo nak sholat sunnah, ayo nak puasa sunnah. Kan cuma sunnah. Apa sih pentingnya ibadah sunnah itu pentingnya apa? Nambah pahala. Terus apa lagi? Mas Abdurrahman. Pentingnya ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah itu apa sih? Nambal yang wajib. Bagus. Menambal yang wajib-wajib. Apa maksudnya menambal? Yang wajib itu kan kita jalankan itu sudah sempurna atau belum? Belum. Banyak kekurangan ini, kekurangan itu. Ketika sholat duhur, kita kadang-kadang atau sering nggak fokus, nggak khusyuk. Itu kekurangan atau bukan? Kekurangan. Sholat maghrib sambil mainan, kadang-kadang ketawa. Itu kekurangan. Nah, kekurangan ini akan disempurnakan dengan ibadah apa? Sunnah.
Qabliyah, Ba'diyah, Rawatib, Tahajud. Ya. Puasa Ramadan kita belum sempurna, akan disempurnakan dengan apa? Senin, Kamis, Syawal. Ya. Ayo kita biasakan diri kita. Yang fardu-fardu kita jaga, setelah itu kita iringi dengan yang sunnah-sunnah. Ayo kita ulangi apa nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Idza lam tusallul yawma famata. Apa masuknya? Idza lam tusallul yawma famata. Mas Abdurrahman. Mas Usamah. Idza lam tusallu famata. Idza lam tusallul yawma. Idza lam tusallul yawma famata. Bagus. Mas Jasha. Idza lam tusallul yawma Tusallul. yawma mata. Fa Famata. famata. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan wasiat yang ke-12. Semoga Allah memberkahi ilmu-ilmu kita. Terima kasih atas perhatiannya, memutus Al-Qur'annya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.